Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Babai Barmawi, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Cyberkultur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan apa itu Cyberkultur dalam rangka menyelesaikan tugas akhir semester. Perkenalkan, nama saya Imal Ismanafiza dengan NIM 23841101007. Baik, langsung saja. Mari kita bahas mengenai apa itu Cyberkultur. Apa itu cyberkultur? Cyberkultur secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai budaya cyber. Dengan kata lain, cyberkultur adalah segala budaya yang telah atau sedang muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan, dan bisnis. Cyberkultur juga mencakup tentang studi berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan internet dan bentuk-bentuk baru komunikasi jaringan lainnya, seperti komunikasi online, game multiplayer online, jejaring sosial, texting, dan segala hal yang berkaitan dengan identitas, privasi, dan pembentukan jaringan. Manifestasi cyberkultur meliputi berbagai interaksi manusia yang dimediasi oleh jaringan komputer. Hal-hal tersebut mencakup aktivitas, kegiatan, permainan, tempat dan metafora, dan termasuk basis beragam aplikasi. Beberapa didukung oleh perangkat lunak khusus dan bekerja pada protokol web umum diterima. Contoh dari cyberkultur adalah blogs, bulletin board system, chat, e-commerce, games, internet memes, peer-to-peer file sharing, social networks, Usenet, virtual worlds. Cyberkultur seperti budaya pada umumnya bertujuan membangun identitas dan kredibilitas dalam suatu masyarakat. Namun, dengan tidak adanya interaksi fisik langsung, dapat dikatakan bahwa proses pembentukan tersebut lebih sulit. Bagaimana cyberkultur mengandalkan dan membangun identitas dan kredibilitas? Pada kenyataannya, pengembangan cyberkultur sangat mudah tersebar karena tidak seperti budaya-budaya kontemporer yang terbatas pada suatu kelompok tertentu. Adapun beberapa faktor yang ada pada cyberkultur adalah anonymous atau dark, termoderasi atau tidak termoderasi, identitas fisik atau identitas maya, komentar dengan atau tanpa rating, feedback positif atau feedback campuran. Pertama, cyberkultur adalah budaya yang dianut oleh komunitas online atau sekelompok orang yang biasa dan sering terhubung dengan internet. Pada tataran ini, cyberkultur menjadi sebuah pola dan wadah di mana nilai-nilai, norma-norma, habitus, dan ide-ide tertentu dianut oleh para pengikutnya. Di sini, cyberkultur memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini sesuai dengan definisi kebudayaan yang pertama, bahwa kebudayaan merupakan kumpulan norma-norma, nilai-nilai, ide-ide, dan cara melakukan sesuatu di masyarakat tertentu. Yang kedua, cyberkultur bisa jadi merupakan sebuah gerakan kebudayaan atau semacamnya yang bisa dipelajari dan diteliti. Bukan semata-mata sesuatu yang abstrak yang hanya diketahui dan dipahami masyarakat yang menjalankannya. Di sini cyberkultur sudah masuk dalam kategori cultural studies. Dalam wilayah cyberkultur, cyberspace didekati melalui kritik-kritik yang lebih luas. Karenanya cyberspace dan cyberkultur bisa didekati melalui pendekatan ekonomi, politik, atau apapun tidak hanya teknologi dalam cultural studies. Dalam dunia simulasi cyberspace, identitas dapat mencair dan menjadi multi-identitas. Internet adalah contoh yang paling konkret dan komprehensif tentang multipersonalitas cyberspace, memungkinkan pemakaiannya untuk menggunakan identitas yang diinginkannya. Seseorang bisa dengan mudah mengosomsikan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Bahkan dalam dunia internet, seseorang bisa memiliki lebih dari satu identitas. Mungkin Anda memiliki 3 atau 5 alamat email dengan identitas yang berbeda-beda. Ketiga, cyberkultur bisa menjadi core yang jauh lebih menarik, yaitu dunia virtualitas bisa membentuk setara sosial tertentu dalam dunia cyber.
Parameter tingkatan-tingkatan masyarakat cyber itu diukur berdasarkan jumlah informasi yang dimiliki. Semakin banyak informasi yang dimiliki suatu komputer atau user pemilik komputer, ia memiliki tingkatan sosial yang lebih tinggi dalam dunia virtualitas. Komputer server yang menyimpan jutaan bit informasi memiliki tingkatan sosial cyber yang lebih tinggi dibandingkan komputer user biasa yang mengakses data dari komputer server. Cyberspace memiliki masyarakat dalam homepage, milis, groups, blogger, community, Friendster, chat, forum, dan lainnya. Cyberspace memiliki habitus, ide-ide, hukum-hukum, norma-norma, dan URL, agreement, page links, atau lainnya. Cyberspace memiliki gaya hidup, teleshopping, atau lainnya, dan media komunikasi berkultur di kalangan remaja. Mengingat dunia remaja adalah dunia di mana mereka sedang mencari jati diri, banyak hal yang bisa mereka tangkap melalui perkembangan teknologi yang semakin meningkat pesat. Proses pencarian jati diri yang berlangsung dalam diri seorang remaja tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan dari orang tua. Pada fase inilah peran orang tua sangat dibutuhkan oleh remaja. Orang tua merupakan contoh bagi anak-anaknya. Mereka harus dapat memberikan kenyamanan di dalam keluarga sehingga remaja yang notabene memiliki tingkat emosi yang masih labil akan mendapat ketenangan di lingkungan terdekatnya. Pemanfaatan internet saat ini telah mengubah mindset masyarakat di dalam belajar, berkomunikasi, budaya, dan gaya hidup lainnya. Internet dianggap lebih efektif dan efisien di dalam melakukan proses komunikasi. Inilah salah satu faktor mengapa remaja lebih sering berkomunikasi menggunakan internet daripada harus bertemu secara tatap muka. Selain lebih mudah dalam berkomunikasi, internet juga memberikan banyak informasi yang diperlukan. Semakin terbukanya konten, inilah yang memberikan dampak positif atau negatif pada masyarakat terutama kaum remaja. Ruang virtual adalah media baru. Orang bisa saja tidak serius tapi tidak untuk diremehkan perannya. Pet, misalnya, topik paling hangat untuk dibicarakan saat ini dan ada jutaan lebih orang Indonesia menggunakan media cyber ini dengan tujuannya masing-masing. Situs dewasa yang awal mulanya dijembatani oleh Twitter pun bukan hal yang aneh lagi. Penggunaannya anak-anak remaja berpendidikan tinggi, orang-orang dengan karir yang sukses, ataupun orang-orang yang memiliki intelektualitas bagus dan sebagainya, dengan atau tanpa identitas asli mereka yang tidak ada benar salah di sini, karena itulah yang dimaksud cyber world. Ruang lingkup cyber adalah lingkungan elektronik di mana variasi teknologi dan media menyatu dan terjadi saling mempengaruhi satu sama lain. Video game berkembang cepat setelah bisa dijalankan melalui internet, begitu pula elektronik mail. Selain infrastruktur yang menjadi bagian dari cyberkultur adalah unsur konten yang berasal dari pemikiran manusia itu sendiri. Semua isi konten adalah hasil karya manusia. Kehadiran internet mampu membentuk sebuah dunia siber. Dunia siber bukan hanya komputer, jaringan, dan pemrograman. Tetapi dunia siber merupakan ruang imajinasi antara komputer dan manusia membangun dirinya yang baru dan dunianya yang baru. Sudah sangat jelas sekali hal-hal yang terjadi di dalam dunia virtual selalu menangkut play with gender dan second life. Kembali pada paragraf pertama setelah menjelaskan penjelasan saya mengenai cyberkultur. Kemudahan untuk menjadi siapa saja, di mana saja, dan untuk apa saja memang menjadi hak masing-masing dari Anda. Tapi jangan pernah lupa, di dalam komunitas cyber, Anda bisa saja menjadi korban dari kemudahan tersebut. Cyberkultur karena meluasnya penggunaan hingga implikasinya bagi pengguna itu sendiri. Selain media sosial seperti Facebook, Twitter, Pet, dan sebagainya, internet juga menyediakan situs untuk game online. Biasanya remaja laki-laki lebih tertarik pada permainan online daripada offline. Mereka akan merasa puas apabila dapat bermain di dunia virtual. Karena di dunia ini mereka dapat memalsukan identitas palsu mereka dan ada kepuasan sendiri apabila remaja laki-laki dapat memainkan game online. Sebab remaja laki-laki akan lebih mudah bergaul dengan temannya ketimbang mereka yang tidak dapat bermain game online. Dampak cyberkultur. Perkembangan teknologi, dalam hal ini virtual reality,
selalu membawa dampak positif kepada kehidupan manusia. Perkembangan teknologi selalu mempermudah beberapa aspek kehidupan manusia. Walau begitu, setiap hal memiliki sisi negatifnya. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan virtual reality dalam kehidupan manusia. 1. Dampak positif. Yang pertama, virtual reality dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan berbagai simulasi. Kedua, simulasi virtual yang diberikan oleh virtual reality harganya jauh lebih murah daripada melakukan simulasi sungguhan. Yang ketiga, simulasi virtual juga lebih mudah untuk dipersiapkan dan digunakan. Kedua, dampak negatif. Adapun dampak negatif dari penggunaan virtual reality adalah para penggunanya kerap mengalami cyber sickness. Penderita cyber sickness akan merasakan ketegangan mata dan bahkan disertai rasa pusing. Terkadang si penderita secara psikologis masih terbawa pada suasana yang diciptakan oleh sistem virtual reality walaupun telah kembali ke dunia maya. Dampak negatif yang pertama adalah pornografi dan kekerasan, di mana hal ini bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja sehingga para remaja yang masih dalam tahap meniru ini akan dengan mudah meniru apa yang telah mereka lihat. Yang kedua, game tentang perjudian. Banyak beredar di media internet sehingga para remaja sejak dini telah belajar tentang bermain judi. Yang ketiga, penculikan, dikarenakan postingan pada media sosial tentang status keberadaannya. Yang keempat, para remaja akan tergantung pada media internet ini sehingga orang yang berada di sebelahnya akan diacuhkannya dan lebih memilih gadget dan internetnya. Yang kelima, akan menjadi remaja yang malas. Pembagian waktunya akan kewajiban-kewajibannya akan disingkirkan. Yang keenam, sosialisasi remaja yang kecanduan akan sangat rendah, di mana mereka akan sangat jarang sekali bersosialisasi dengan tatap muka. Yang keenam, lebih senang menjadi orang yang menyendiri dengan gadget dan internetnya. Baik, begitu saja pemaparan dari saya. Email Isma Nafriza. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.